Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Brigadir Yosua Samuel Huta Barat bersama perwakilan warga Huta Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk beraudiensi terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Kuasa hukum warga Huta Barat menyampaikan ada 2 distorsi menyangkut kematian Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua meyakini penyelesaian 2 distorsi akan berdampak pada kebenaran pengusutan penembakan Brigadir Yosua. Kuasa hukum warga Huta Barat, PO Huta Barat menyebut dengan kasus Brigadir Yosua ditarik ke Mabes Polri, 1 distorsi yang sudah dipenuhi. Sementara 1 distorsi lainnya yakni pengungkapan kasus Brigadir Yosua yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga membawa bukti sejak awal pengungkapan kasus sudah ada dugaan tindak pidana menutup-nutupi kasus ini. Padahal Presiden juga telah menyampaikan agar kasus ini dibuka secara transparan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo bukanlah kasus biasa dan memiliki setidaknya 2 aspek psikologis. Mahfud MD meminta semua pihak bersabar menunggu proses penyidikan yang terus mengalami kemajuan. Katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial. Ada juga psikopolitisnya gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak. Itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan kemajuan untuk ini ya sudah bagus. Pemirsa, puaskah keluarga Brigadir Yosua terhadap hasil pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD tadi siang? Dan hal-hal apa saja tepatnya yang disampaikan oleh keluarga Yosua kepada Menko Polhukam Mahfud MD? Telah hadir bersama saya di studio hari ini ayah dari Brigadir Yosua Samuel Huta Barat dan Ketua Tim Pengacara Huta Barat, PO Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah ada bersama kami di Prime Time News. Pak Samuel tadi sudah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Apa yang Bapak sampaikan? Pertama kali yang saya ke sana bersama keluarga besar ataupun punguan atau perkumpulan marga Huta Barat yang ada di Jakarta ataupun di Jabodetabek. Ada beberapa orang utusan dari marga Huta Barat mendampingi saya ke sana. Yang pertama kali saya sampaikan kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahfud bahwasanya beliau begitu memperhatikan kasus ini dari awal. Dan sempat saya simak berita Pak Mahfud mengucapkan kalau menangkap tikus di dalam lumbung jangan dibakar lumbungnya. Nah, itu yang saya simak. Oleh karena itu saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Jokowi, Presiden kita Indonesia, bahwa Bapak Presiden telah merespon sampai 3 kali permasalahan ini agar diungkap seterang-terangnya, jangan ada yang berbohong. Begitu juga tak lupa saya mengucapkan kepada Pak Kapolri, Listio Sigit, yang sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara ini. Itu yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Menko Polhukam. Jadi Bapak merasa bahwa atensi dari pemerintah dalam hal ini Presiden, Pak Mahfud MD itu begitu besar ya Pak terhadap kasus ini ya Pak. Ada beberapa permintaan keluarga yang bahkan sudah dipenuhi langsung. Iya. Salah satunya yang sudah dipenuhi pemerintah bahwa sesudah habis otopsi yang kedua, otopsi ulang, pemakaman anak kita almarhum Yosua, Huta Barat sudah dilaksanakan secara kedinasan. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah mengizinkannya untuk diadakan secara kedinasan. Dan itu punya arti yang begitu besar buat Bapak? Cukup arti yang besar sama kami, lantaran anak kita ini benar-benar masih dianggap adalah seorang polisi di negara kita ini.
Oke, jadi itu Bapak sangat berterima kasih atas hal itu ya Pak, terutama karena bisa dimakamkan secara kedinasan. Pak Peo, mengapa keluarga Huta Barat, marga Huta Barat di sini merasa perlu untuk menunjukkan solidaritasnya dalam kasus ini dan mendatangi Menko Polhukam? Ya, jadi kalau bisa saya bantu bahwa sebenarnya kami sudah mencermati, melakukan kajian, dan di Jumat minggu yang lalu kami sudah mengadakan konvers. Jadi hasil kajian tadi adalah kami membawa yang tadi dikatakan ada 2 distorsi. Tapi perlu rasanya untuk diketahui standing kita. Pertanyaannya menarik. Ini kalau bisa saya katakan sangat penting yang menjaga peradaban suku bangsa Batak. Itu dikenal namanya Makuling Mudar. Jadi Makuling Mudar itu yang sangat dipegang sama marga Huta Barat. Kalau ada marga Huta Barat, kita patrilineal ya, garis keturunan nenek moyang laki-laki. Kalau ada marga Huta Barat yang menaas, dalam hal ini kematian tragis Brigadir J, maka darah nenek moyang yang dalam badan kita ini semua Huta Barat akan berbunyi nyaring dan bergejolak. Tuntutannya adalah kita harus merapatkan barisan, memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang lagi naas. Nah, standing saya di sini adalah sebagai pengacara dari marga Huta Barat. Dasarnya Undang-Undang HAM. Jadi bedakan, kami bukan pengacara keluarga yang sudah ditunjuk. Kami adalah pengacara dari marga Huta Barat. Ya. Oke, tadi Pak Mahfud mengatakan dia tidak akan mencampuri ya soal penyidikan, tapi Pak Mahfud mengumpulkan semua informasi yang sudah diberikan baik oleh pihak Pak Samuel maupun dari pihak yang lain. Kalau Pak Samuel, adakah informasi, bukti, atau mungkin curhatan yang Bapak sampaikan ke Pak Mahfud tadi? Curhatan saya yang saya sampaikan sudah berjalan hampir 1 bulan permasalahan ini, tinggal beberapa hari lagi, status tersangkanya belum ada. Malah di luar sana anak kita, ada berita-berita di luar sana bahwa anak kita ini adalah mau berbuat senonoh gitu. Pembuktiannya belum tentu, seolah-olah anak kita ini sudah dihakimi tanpa mengadili pengadilan. Itu saja yang saya sampaikan sama Pak Mahfud. Kiranya keluar sampai persidangan dulu baru ada kesimpulan. Ini belum ada sampai persidangan, sudah banyak di luar sana statement-statement bahwa anak kita ini seolah-olah berbuat senonoh sama Ibu Putri. Itu yang kurang pantas saya rasa. Oke, jadi belum ada pengadilan tapi seperti sudah dihakimi, dijatuhi vonis bahkan begitu ya Pak. Pak Peo, bagaimana dari keluarga marga Huta Barat ini melihat adanya penghakiman tadi yang disebutkan oleh Pak Samuel terhadap kasus Brigadir J, karena Brigadir J ini di awalnya oleh Polri disebut melakukan kekerasan. Jadi pada saat hari Jumat minggu yang lalu kami katakan 2 distorsi. Distorsi pertama dengan argumentasi dalam press release kami yakinnya sudah seharusnya Mabes Polri menarik kasus di Polda Jaya, Jakarta, Polda Metro Jaya, itu ditarik ke Mabes atas dasar manajemen penyidikan yang tidak efisien dan efektif. Hari Sabtu kami dengar kabar 8.30 Mabes Polri sudah menarik kasus itu. Artinya bagi kami 1 distorsi sudah selesai. Itu bisa kami bahas. Nah, lantas distorsi yang masih sisa adalah kami katakan begini, bahwa peristiwa saat ini yang bikin kami menerima stigma adalah 3 hari setelah peristiwa, polisi kata orang terlalu awal sudah mengatakan adanya tindak pidana, yaitu sudah dipastikan baik itu dari Karopenmas, Baradae tembak-menembak, itu pasti karena membela diri gitu. Kok sudah dikasih stigma bahwa ada tindakan, walaupun itu dugaan, ya pencabulan dilakukan oleh adik saya. Saya ini nomor 17, ini bapak saya nomor 16, yang meninggal ini nomor 17. Di adat Batak dikatakan itu adik saya ya. Nah, panjang 3 minggu ini berita-berita selalu mengatakan bahwa kami ini pihak yang melakukan tindak pidana. Itu kan sangat naas ya. Artinya kayak pepatah lah. Ibarat mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kami bilang kepada Pak Mahfud, Pak, ada bukti-bukti di sini. Rasanya ada dugaan tindak pidana waktu mengungkap awal kasus ini. Itu apa? Dalam hukum namanya obstruction of justice. Artinya
Bukan polisi ya, oknum polisi juga dilarang lagi mengungkap suatu proses hukum, menutup-nutupi seperti kata Pak Presiden katakan. Oke. Jadi kami mendapatkan ada beberapa yang kami duga ini ditutup-tutupi, sehingga mengakibatkan kasus ini panjang, autopsi ulang, begitu. Oke, Pak Samuel, meskipun di awal dugaan kasus ini ditutup-tutupi itu besar ya Pak, tapi setelah kemudian dibentuk tim khusus, kemudian permintaan untuk otopsi ulang juga dipenuhi dan sekarang penyidikan terus berjalan baik oleh tim khusus maupun Komnas HAM, apakah ini cukup sedikitnya memberikan angin segar buat keluarga bahwa ada konsentrasi yang besar, ada perhatian yang besar untuk menyelesaikan kasus ini? Saya rasa sudah cukuplah untuk menjalankan tugas ini, tapi kami memohon dalam hal ini biarpun dokter forensik, penyidik semua transparan dan ataupun independen. Biarkan terbuka ini ke umum, apalagi hasil otopsinya nanti, otopsi ulangnya kalau boleh saya memohon dibuka untuk umum. Biar semua spekulasi-spekulasi di masyarakat biar jangan terulang. Bapak sampaikan itu ke Pak Mahfud MD soal hasil otopsi yang untuk supaya dibuka? Kami sampaikan tadi. Dan apakah direspon oleh Pak Mahfud? Pak Mahfud membilangkan memang itu boleh dibuka untuk umum, tidak ada larangan. Oke, jadi ada pembahasan. kemungkinan besar akan dibuka ya, karena tadi Pak Mahfud sudah bilang seperti itu. Pak Samuel, adakah yang ingin Bapak sampaikan dalam forum ini? Karena kita melihat bahwa Irjen Sambo dan juga Ibu Putri belum terlihat diperiksa sampai hari ini. Adakah yang ingin Bapak sampaikan terkait hal itu? Jadi kalau bisa kami tidak masuk kepada proses penyidikan, itu sedang dijalankan ya. Nah, tetapi himbauan kami tadi kepada Pak Mahfud, karena dugaan obstruction of justice itu terjadi juga bersamaan dengan peristiwa kematian dari mulai tanggal 8, maka kami mohon dengan 10 jari, Pak, tolong obstruction of justice diselesaikan dulu. Sehingga ini terang benderang nanti kasus pembunuhannya lebih enak. Kenapa kita katakan gitu? Ini kan gampang ya. Nah, bagi kita kalau terbukti memang ada obstruction of justice, buka aja. Nah, yang penyidikan ini ditunda dulu gitu kan, karena kan kontroversi di sini sekarang gitu. Jadi itu permohonan yang sudah dicatat oleh Pak Mahfud. Kami minta ini. Makanya Pak Mahfud katakan ini psikohierarkis. Ya, sudah saya tangkap itu Pak Mahfud sudah mengerti. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Samuel bisa menyampaikan harapannya terhadap berjalannya proses penyidikan kasus ini, apa yang Bapak harapkan? Apakah supaya bisa diselesaikan lebih cepat sehingga memberikan kepastian, atau lebih transparankah? Saya berharap ataupun kami keluarga besar, biar yang di Jambi maupun Huta Barat yang ada di Jakarta, kiranya ini kasus transparan, adil dan terbuka untuk umum, kiranya dipercepatlah selesai, jangan berlarut-larut. Ini sudah hampir sebulan, belum ada ketentuan hukumnya. Jadi kami memohon kiranya bagi yang berkompeten di dalamnya agar terus bekerja dengan baik. Baik, terima kasih Pak Samuel Huta Barat, Bapak yang Huta Barat, terima kasih Terima sudah kasih, hadir selamat bersama malam. kami di Perantau Besar ini.